kita, ini jejak-jejak kepatihan atau rumah Patih Gajah Mada, seorang tokoh legendaris di balik kesuksesan kerajaan Majapahit dengan sumpah amukti palapanya. Siroh Gajah Mada, Patih Amangku Bumi, Tan Ayun Amuktio Palapa, Esun Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, Esun Amukti Palapa, lamun huwus kalah ring gurun, ring seran, ring dompo, ring Tanjung Purah, ring Pahang, ring Haru, ring Bali, ring Sunda, ring Palembang, ring Tumasik, samono Esun Amukti Palapa. Jadi sumpah palapa inilah yang menjadi komitmen Mahapatih Gajah Mada. Jadi awal karir Patih Gajah Mada, sebelum kemudian kita mereview jejak-jejak yang diduga merupakan bagian dari sebuah komplek yang sangat luas yang merupakan rumah Patih Gajah Mada itu ya, penuh dengan ornamen-ornamen kerang ya. Jadi kerang dari Indonesia Timur yang menandakan sebuah jejak-jejak, misalnya orang-orang Bugis mencari kerang seperti ini itu di pantai Australia Utara ya. Kerang-kerang seperti ini pernah menjadi alat tukar di dunia pada waktu itu, serta kemudian jalinan-jalinan ini yang mengingatkan pada kejayaan-kejayaan yang ada di Nusantara itu ya. Jadi ini mengingatkan seperti ini juga. Jadi pinggiran-pinggiran candi di sini penuh dengan hiasan ceplok ya, bunga-bunga indah, bagian dari mahkota bunga teratai, lambang kebijaksanaan gitu ya, serta sebuah struktur punden berundak-undak ya, sebuah konsep kuno di mana kemudian bagian kaki disebut Burloka, bagian tengah Buarloka, bagian puncak ada area tersuci disebut Suwarloka, tujuan dari moksa gitu ya, dan tempat bersemayamnya para dewa serta arwah-arwah leluhur. Siapa sangka yang merupakan ini adalah bagian dari kompleks Istana Kapatian, rumah Patih Gajah Mada, di mana diduga ini merupakan pojok dari timur laut ya, timur laut dari sebuah kompleks yang sangat luas, diduga sekitar sama dengan komplek-komplek istana yang lainnya, baik itu Bumitir, baik itu Klinterejo, sekitar 100 kali 300 ya, sekitar 300 kali 100 meter atau sekitar 3 hektar ya, sebuah bangunan, tembok bangunan suci, di mana Empu Prapansa istana-istana yang berjajar di sini itu dalam kitab Negara Kertagama, misalnya dalam pupuh 12 untuk baris keempat itu di sebelah timur gitu ya, itu kemudian rumah Patih Wilwatikta atau Majapahit yang bernama Gajah Mada, Menteri Wira ya, seorang yang cerdik, cerdas, serta tangkas dalam berbicara, penggerak roda negara. Itu merupakan sebuah gambaran bagaimana kemudian tulisan Empu Prapanca mengidentifikasi rumah Patih Gajah Mada. Nah, di situ kemudian di kompleks yang sangat luas ini, jika ini merupakan sebuah bangunan suci dari struktur tembok istana, di mana ternyata tembok-tembok istana itu memiliki pakem, di mana gerbang utama berada di barat gitu ya. Itu kemudian sebuah kompleks yang luas, di mana di ujung timur laut ada sebuah bangunan suci. Diduga ini merupakan sebuah kompleks yang sangat luas, bagian dari timur laut tersebut. Jika kita keliling ke area ini sambil mereview masa kecil Gajah Mada, siapa Gajah Mada, siapa ayah dari Gajah Mada, dan bagaimana kemudian awal karir dari Patih Gajah Mada. Jadi munculnya Patih Gajah Mada, coba di sini ya. Ini ada tembikar ini yang masih terpendam di dalam tanah ini. Nah, ini tembikar ini sangat unik ya, seperti hiasan-hiasan permata atau berlian di seluruh mengelilingi tembikar ini. Kemungkinan ini adalah gentong ya, gentong air ya. Ini adalah bagian atas atau apa namanya, bibir gentong dengan hiasan-hiasan khas era kerajaan Majapahit. Kita lihat kembali saja ya, banyak sekali gentong ini. Kira gentong air ini juga bagian dari gentong itu tersebut. Nah, di sini ada struktur seperti apa itu ya. Kita pada juga istana yang ada di situs Keraton atau Sumur Upas itu juga penuh dengan lapisan-lapisan yang berjajar. Bahkan di sini itu ada beberapa spis ya, ada penggunaan spis di tanah. Nah, ini sesuatu yang aneh dan lain daripada yang lain tidak. Nah, jika kita kemudian mengelilingi area ini gitu ya, kita akan bisa melihat struktur yang sangat megah ini pada masanya ya, sangat indah ya, dan bagaimana kemudian pola-pola pemukiman atau pola-pola bangunan istana masa kerajaan Majapahit.
Selain kemudian batu bata kuno gitu ya, kita akan melihat batu bata kuno ini khas gitu ya, dengan ketebalan sekitar 2 cm sampai 3 cm. Ini khas batu bata abad ke-13 ke-14 atau era kerajaan Majapahit gitu ya. Berbeda dengan batu bata era Empu Sindok, itu biasanya ketebalannya itu sekitar 8 sampai 10 cm. Ciri khas lagi ini kemungkinan jambangan ya. Jambangan di sini yang kita temukan, atau artinya ini bibir jambangan. Jadi ini bibirnya biasanya juga bagus sekali, ceplok gitu ya, seperti bunga melati, juga tadi ini seperti permata dan hiasan-hiasan tumpah, lengkung kurawal. Ini sangat-sangat indah sekali, menceritakan sebuah peradaban tinggi, sebuah manusia yang memiliki jati diri serta ideologi ya, serta peradaban ya yang sangat agung pada masanya. Ya, jika kita melewati ya, memang ini adalah struktur tanah yang ditinggikan dengan talut, namun talut di sini lain daripada lainnya, karena di sini meskipun semua batu bata itu utuh, itu ada semacam sepis, yaitu sepis itu adalah area tanah antara batu bata yang satu dengan batu yang lain. Nah ini juga merupakan struktur kuno. Jadi struktur kuno itu tidak harus kemudian antara batu bata sistem kosot, tapi juga menggunakan tanah sebagai perekat. Itu juga ada spis. Ada beberapa kajian ya yang menarik tentang semacam anomali ya penggunaan spis tanah ini. Nanti kita bahas di kesempatan yang selanjutnya gitu ya. Jika kita sambil dari area ini duduk di bawah pohon mangga ya, sambil melihat reruntuhan atau menelisik semacam peradaban yang hilang di masa lalu gitu ya. Sebenarnya kita ketahui bahwasanya munculnya nama Gajah Mada ini pada tahun 1319 ketika terjadi pemberontakan Rakuti. Ternyata Istana Majapahit awalnya itu diduga berada di pinggir Sungai Brantas, ditarik karena memang berita-berita dinasti Yuanxi. Waktu itu pasukan Mongol melihat bahwasanya Majapahit itu dekat dengan Kali Brantas. Di situ kemungkinan istana yang dikuasai oleh Rakuti tahun 1319 ya, kemudian istana ini benar-benar berhasil dikuasai oleh Rakuti. Namun Raja Muda yaitu Jayanegara gitu ya, beserta adik-adiknya Tribuana Tunggadewi dan Dyawiyat Raja Dewi Maharajasa ini kemudian diungsikan ke Madander atau Bedander di daerah Jombang ya, sebelahnya Kudu. Nah ini kemudian ada salah satu pengawal yang izin mau ke Majapahit, namun dibunuh oleh Gajah Mada karena dianggap akan bisa membocorkan persembunyian dari Prabu Jayanegara. Kemudian Gajah Mada ini akan dapat diketahui seorang negarawan handal itu ketika dia menyelidiki kondisi Majapahit dengan mengatakan kepada para pembesar Majapahit bahwasanya Jayanegara atau Sang Prabu sudah mangkat, telah meninggal. Maka banyak para pembesar Majapahit itu yang bersedih hati. Terus kemudian Gajah Mada menimpali, apa yang menjadi engkau sedih? Bukankah engkau sekarang sudah berpihak dan mendukung Rakuti? Jaga mulutmu Gajah Mada. Jadi para pembesar Majapahit ternyata tidak rela dengan dipimpin oleh Rakuti dan masih setia kepada Jayanegara. Sehingga kemudian Gajah Mada bekerja sama dengan para petinggi kerajaan Majapahit yang masih memiliki loyalitas kepada Majapahit untuk melakukan serangan secara mendadak ketika Rakuti berpesta pora di dalam istana. Maka kemudian ketika Rakuti berpesta pora di dalam istana, serangan mendadak dari para pejabat tinggi kerajaan Majapahit yang masih setia kepada Majapahit, akhirnya Rakuti berhasil ditumpas. Karena Gajah Mada melihat secara langsung Mahapati Halayudha ikut berpesta pora atas kemenangan Rakuti, maka Mahapati Halayudha ikut ditumpas pula dengan sebuah hukuman yang sangat-sangat mengerikan yang dikenal dengan Cineleng Celeng gitu ya. Sehingga kemudian setelah Rakuti dan orang-orangnya sudah ditumpas habis, maka Jayanegara disuruh pulang dan dinobatkan kembali kepada menjadi Raja Majapahit. Diduga masa-masa inilah yang kemudian perpindahan istana dari kemudian Tarik menuju daerah Trowulan ya, kemungkinan karena ada kepercayaan ketika istana zaman dulu diserang oleh musuh, didugri oleh musuh atau terkena bencana, maka tuanya itu hilang dan kemudian wajib ditinggalkan dan harus mencari tanah atau lokasi yang masih suci ya, sehingga kemudian dibangunlah kemudian sebuah istana di Trowulan. Sehingga kemudian karir Gajah Mada setelah berhasil mendudukkan kembali Prabu Jayanegara ini, maka diangkat
dari seorang bekel atau anggota atau panglima polisi dalam istana kerajaan Majapahit menjadi patih di Kahuripan. Kemudian selang beberapa tahun kemudian dinaikkan karirnya menjadi patih di Daha. Setelah itu tahun 1333 masa Tribhuwana Tunggadewi hendak mau diangkat menjadi patih di Majapahit atau Wilwakdikta. Namun kemudian patih sebelumnya karena sudah tua ya, yaitu patih sebelumnya adalah yang bernama siapa patih sebelumnya menggantikan Empu Krewes itu, Empu Krewes. Nah itu lupa nanti ya. Nanti kita lanjutkan. Itu kemudian Mahapatih Gajah Mada tidak mau dijadikan patih Wilwakdikta atau Majapahit dengan alasan saya akan melakukan penumpasan pemberontakan Sedah dan Keta dan Sadeng di sebelah timur Jawa Timur ya. Setelah berhasil melakukan penumpasan pemberontakan Sadeng dan Keta, akhirnya kemudian Mahapatih Gajah Mada setelah mengucapkan Sumpah Palapa yang kita baca tadi itu mau dinobatkan menjadi patih Majapahit atau patih Amangkubumi. Sehingga kemudian menurut kitab Negara Kertagama ya yang kita baca pada buku 12 dan buka lagi teman-teman garis keempat, disitulah kemudian Puprapanca ternyata tidak melewatkan kesempatan untuk menulis di manakah rumah seorang patih Gajah Mada tersebut. Ternyata berada di timur laut dari kompleks istana yang ada di Trowulan ya, sampai kemudian berada di Tumitir. Jadi kompleks istana yang sangat luas ya, yang kemudian menurut kemudian penelitiannya Bapak Rangkuti itu kemudian istananya ternyata dibatasi oleh yoni-yoni raksasa seluas 99 km persegi. Jadi 9 kali 10 km persegi. Jadi seluas 99 km persegi ini merupakan kota dari ibu kota kerajaan Majapahit yang sangat luas. Angka yang cukup keramat ya. Dan jika kita melihat ke atas ternyata memang ada semacam tinggalan yang tumpang yang menjadi makam. Dimana strukturnya bagian tinggi yang telah digali juga strukturnya itu mulai reot ya. Yang juga ini adalah struktur talut penahan tanah dari sebuah tanah yang ditinggikan itu, yang diduga di atasnya dulu adalah bangunan suci dari sebuah kompleks istana kepatian ya, diduga sekitar sama dengan istana-istana lain 3 hektar ya, yaitu memanjang dari utara ke selatan sekitar 100 meter dan dari selatan ke barat sekitar 300 meter. 100 kali 300 meter dan di sini adalah pojok hingga timur laut. Dan di sini juga ada batu bata yang lengkung ya. Artinya memang di sini dulu ada semacam, nah ini tidak bisa diambil teman-teman. Nah ini lengkung, yang ini jejak berarti jejak sumuran. Juga ada sumuran. Kemungkinan juga bangunan suci dengan sumuran adalah yang pertama keperluan air bagi sebuah bangunan suci. Yang pertama untuk mandi suci atau bersuci sebelum memasuki kompleks bangunan suci, atau juga menyimpan air suci yang dibutuhkan untuk para peziarah untuk dibawa pulang atau untuk diminum ya. Ada kepercayaan semacam pengobatan atau kelancaran usaha pada masa lalu dan sebagainya itu ya. Jadi siapa sangka memang bangunan yang sebagian terpuruk dengan pasir dan tanah lempung ini adalah bekas sebuah tanah ukuran yang diberikan, yang diduga di atasnya ada sebuah bangunan ya, yang saat ini juga ya, ternyata bagian dari puncak dari bukit ini sudah berubah menjadi makam leluhur dari desa ini. Semoga kemudian segera diekskavasi kembali ya secara integral dan komprehensif, apalagi direstorasi, sehingga kemudian bentuk, fungsi, makna dan pola kesejarahannya itu masyarakat luas bisa mengetahuinya, dan generasi-generasi yang akan datang juga bisa mengetahui serta bangga akan kemudian kebesaran, kejayaan dan inspirasi dari leluhurnya yang pernah sukses, pernah hilang di masa lalu. Semoga bermanfaat.